Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, termasuk mengucapkan terima kasih kepada para marbot, para takmir yang sudah merilai kajian ini melalui masjid-masjid atau musalla-musalla. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan sampai Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mencoba menghitung. Coba kita uraikan satu persatu berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itulah supaya kita pandai bersyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kita mencoba menguraikan, menghitung nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang menegaskan la tuhsuha, mustahil kita mampu untuk menghitung nikmat yang sudah kita rasakan sampai detik ini. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di majlis yang mulia ini tergolong sebagai abdan syakura, hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, sehingga bila mana kita pandai bersyukur, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, qudwah kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana kita bermuamalah yang baik, bagaimana kita berakhlak yang mulia. Semua itu sudah ada tuntunannya, ada contohnya, ada keteladanan pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila mana kita mampu meneladani beliau, kita mampu menghadirkan contoh dari beliau, maka insyaallah itulah yang akan menjadi penyebab kita, perantara kita untuk bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, kajian kita di surat Al-Ankabut ayat 60 sampai 62. Terlebih dahulu tiang akan membacakan ayat yang akan kita kaji dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan
kenikmatan dan kasih sayangnya kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bikulli syai'in alim. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa yang kita sampaikan di dalam kajian-kajian tafsir, sebelum ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang benar-benar beriman, mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi orang yang beriman, sebagai supporting agar kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan agar itu menjadi renungan kita untuk kita beriman dan meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak di antara hewan-hewan melata, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang itu tergolong sebagai hewan-hewan yang lemah sekali. Mereka tidak mampu mencari rezeki, mereka tidak bisa mendapatkan rezeki. Dari mana mereka mendapatkan rezeki itu? Hamdulillah Allah, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang menjadi penjamin rezeki bagi mereka. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau kita manusia ini jauh mulianya dari makhluk yang lain. Mengapa kita katakan kita paling mulia? Dibanding malaikat sekalipun kita berpotensi untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah berikan kepada kita akal. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berkomunikasi. Dengan komunikasi itu kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita, kepentingan kita. Kalau mereka tidak punya, mereka tidak mampu. Binatang melata itu tidak mampu untuk berbicara, tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar kalau ada ulat yang kelaparan? Mungkin ada bapak-bapak yang pernah mendapatkan ulat itu menangis sedih karena dia lapar. Ada? Pernahkah kita melihat
cacing-cacing itu sampai kurus kering karena dia tidak dapat makanan. Bapak Ibu, siapa yang memberikan mereka makan? Ya Allah, ini pelajaran berharga dalam kehidupan kita semua. Di situ ada cacing-cacing tanah yang mohon maaf, di situ ada lagi gayas. Di situ kita lihat berbagai macam hewan-hewan yang banyak sekali. Bagaimana mereka mendapatkan makanan? Bagaimana mereka memproduksi makanan? Coba kita lihat semut saja, rahmati Allah. Adakah di antara semut itu yang mati karena kelaparan sampai dia harus korupsi? Pernah mendengar semut korupsi? Allah, semut itu, hormati Allah, bila mana dia mendapatkan satu makanan, dia akan bersama-sama membawa. Satu beras bisa dibawa bersama-sama bergantian. Untuk di mana? Untuk dia bawa ke tempat mereka harus istirahat, dan disitulah mereka akan menikmati apa yang mereka sudah dapatkan. Subhanallah, ternyata kita yang pintar katanya, logikanya hebat, gelar kesarjanaannya hebat, teori komunikasinya hebat, ternyata masih kalah kita dengan semut. Apa yang harus kita sombongkan Bapak Ibu kalau begitu? Semut tidak pernah korupsi, ternyata kita bisa korupsi. Cacing, ya Allah, kadang-kadang kita mungkin mengatakan cacing ini apa sih gunanya? Kenapa Allah menciptakan cacing Bapak Ibu? Kenapa harus menciptakan ulat Bapak Ibu? Saya sering menyampaikan di majelis-majelis taklim. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam, beliau sedang membaca mutalaah kitab. Bahkan dalam riwayat beliau sedang mengkaji Zabur yang beliau dapatkan dari Allah SWT. Saat itu pula Bapak Ibu, dalam keseriusan beliau membaca, tiba-tiba ulat jatuh. Kalau kita sedang posisi seperti Nabi Daud, sedang serius membaca, jatuh ulat, terkejut apa tidak? Terkejut. Apa je guna terciptaan meni-meni, nakut-nakutang doang. Kan begitu. Nabi Daud sampai berbicara seperti itu. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk seperti ini ya Allah? Hanya bisanya nakut-nakutin saja. Bayangkan saya harus membaca kitab, terkejut gara-gara ini. Subhanallah Bapak Ibu. Fa'alhamallahu ta'ala ila dudi hatta takallama. Allah memberikan kemampuan bagi ulat tadi sampai bisa berbicara di hadapan Nabi Daud alaihi salam. Apa kata ulat tadi? Ya Daud, amma nahari fa'amaranillahu subhanahu wa ta'ala bitahmid wa taqdis. Saya diperintahkan untuk memuji Allah, mensucikan Allah dengan ucapan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali kalau sehari saya melakukan itu Nabi Daud? 1000 kali sehari. Itu siangnya. Siang hari kata ulat tadi, saya memuji Allah 1000 kali lamanya. Dan kalau malam, wahai Nabi Daud, saya diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali? 1000 kali. Begitu Nabi Daud mendengar ceritanya, pembicaraan ulat, langsung beliau diam. Karena ulat bertanya, sida pira kali entah bersolawat Nabi Daud, sida pira kali entah bertasbih, mula cep. Coba sekarang ini saya tanya, yang kalah sama ulat, apa angkat tangan? Allah. Jari sami jamaah, mohon maaf, mana lebih mulia ulat apa manusia? Ulat lebih mulia ternyata. Kenapa? Karena mereka hanya beribadah kepada Allah SWT. Nah kita, hadirin rahmat Allah, ini jadi ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan pernah memandang. Makanya Rasul sallallahu, mohon maaf, ada ungkapan la tahtaqir
man dunaka falikulli syai'in maziyah. Itu dalam ungkapan mahfuzat. Jangan pernah Anda meremehkan orang atau makhluk yang seolah-olah itu berada di bawahmu secara kualitas. Kenapa? Karena segala sesuatu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita punya kelebihan, ada kelemahan, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya mohon maaf, cacing tanah Bapak Ibu yang mungkin kita lihat, ya Allah kasihan sekali, ternyata di mana-mana posisinya yang namanya cacing Bapak Ibu. Apalagi kalau dia mengeluarkan kotoran dari tubuhnya, maka akan menjadikan tanah itu subur. Bagaimana cara makannya cacing? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah ciptakan semua yang ada di sekeliling kita itu menjadi makanan dia. Daun-daun kering itu adalah makanan cacing. Itulah cara Allah menyiapkan makanan untuk mereka. Akar-akar yang sudah kering, yang sudah busuk, itu menjadi makanannya. Dan juga apa? Mungkin beberapa makhluk-makhluk kecil, bakteri-bakteri kecil, itu adalah makanan daripada cacing. Ternyata begitu cacing mengeluarkan kotoran, kotoran itu menunjukkan tempat itu subur. Kita juga mohon maaf bisa memanfaatkannya terkadang untuk kepentingan hewan-hewan yang lain, kalau kita mau memancing dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Allah yang mengatur semua itu. Subhanallah. Jadi jangan pernah berpikir mereka itu akan sulit makannya, mereka tidak akan bisa mendapatkan akses untuk konsumsi. Tidak, Allah yang menjamin. Makanya disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali jaminannya dari Allah bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Nah, kita mohon maaf Allah, dalam urusan-urusan rezeki seperti ini kadang-kadang kita kalah sama makhluk yang lain. Tadi saya katakan, kita ini diberikan kecerdasan, diberikan akal. Makanya Allah memberikan penegasan di dalam surat Al-A'raf ayat 169 Allah. Apa firman Allah SWT? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ayat 179. Dan kami telah menjadikan bahan bakar neraka itu, kata Allah SWT, apa? Jin dan manusia adalah menjadi bahan bakar yang namanya neraka. Bayangkan, manusia sudah diberikan akal, diberikan kemampuan, kecerdasan fisik yang luar biasa. Urusan makan saja sampai mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat ini mengatakan, saya yang jamin rezeki Anda, tetapi manusia dengan akal pikirannya, dengan kehebatannya masih tidak yakin kepada Allah. Benar apa tidak? Loh, kok bisa? Bayangkan berapa banyak di antara kita yang terlena gara-gara mencari rezeki, kadang-kadang sholat ditinggalkan, ibadahnya hilang. Nih, sebentar lagi kita bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bulan Ramadan adalah bulan peningkatan ibadah, bukan peningkatan makan. Bu, ini adalah peningkatan ibadah. Masa dari pagi yang dibicarakan adalah apa yat mongkak nani, apa yat periap nani, bermbet tetapi yak kolak, sejelo itu hanya urusan makan. Benar nggak Ibu? Kalau begini puasanya, apa maknanya kita berpuasa? Sudah jangan berpuasa kalau dari pagi yang diurus hanya makanan saja. Kayak kita nggak bisa masak saja. Searan lembain Bapak Ibu, searan kelor, sekalin panas selesai. Ini sampai kelepak 5-6 kali entan berembitan ya Arab vitamin. Haman tieu kursus seletiang wah. Pihak kolak
Ambon berjulu, engkau bepuntin berjulu. La ilaha illallah. Sama tiada dia perlu ni mau gara-gara nak mongkak doang, bih waktu, tidak ada lagi ngaji, tidak ada zikir, tidak ada tasbih, tidak ada, ya Allah, habis waktu kita dari pagi hanya berpikir apa yang akan kita makan nanti untuk berbuka puasa. Bapak Ibu, ini adalah peluang, ini momentum, silahkan kita cari rezeki, tetapi ingat, ini bulan Ramadan, jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya tiang sampai nyeleneh, Bapak Ibu. Saya sampai mohon maaf mengatakan, kita diberikan waktu oleh Allah 12 bulan. Apa enggak cukup 11 bulan untuk cari rezeki? Pakai logika loh. Apa enggak cukup 11 bulan untuk kita cari rezeki, sehingga sebulan di bulan Ramadan lebih banyak kita beribadah, lebih banyak kita zikir, lebih banyak khatmul Quran. Ini kadang-kadang banyak nih laki-laki yang tidak berani pulang ke rumah, Bu, gara-gara begitu mau Ramadan besok, apa kita buka, apa Sintia nyaur, apa kita beli baju lebaran din bani oleh. Ya walhasil apa? Habis waktunya di luar cari uang terus, bukan lagi berpikir bagaimana kita ngaji, bagaimana kita beribadah. Yang benar hati Allah, seharusnya suami mengatakan kepada istrinya atau sebaliknya, Pak, Bu, kita sudah terlalu lama diberikan rezeki oleh Allah. Coba Ramadan ini kita fokus ibadah sekarang ini. Kita lebih fokus untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Kira-kira begitu. Sehingga jangan menghabiskan waktu kita untuk mencari rezeki. Bukan artinya tidak boleh mencari rezeki, Bapak Ibu, tetapi jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Cukuplah bulan yang lain kita cari rezeki. Sekarang ini pun kalau kita cari, taruhlah misalnya kita jualan, Bapak Ibu, yang biasanya sampai zuhur kita jualan, sekarang cukup jam 11 paling maksimal. Jam 10 sudah tutup, jam 11 sudah tutup. Ngapain? Ke masjid. Untuk apa? Kita selesaikan Al-Qur'annya di situ, lebih banyak zikirnya di situ, lebih banyak sholawatnya. Jadi jangan, mohon maaf, habis waktu kita di luar, karena justru semakin datang bulan puasa semakin ngebut cari uang, sampai nggak pernah ke masjid, tidak pernah khatam Quran. Kenapa? Dia kejar target supaya bulan Ramadan ini banyak pemasukan dan lain sebagainya. Ini satu. Yang kedua, Allah, makhluk-makhluk ini bagaimanapun mereka membutuhkan rezeki, tidak sampai melakukan kecurangan, apalagi sampai korupsi. Ini sampai BBM saja dioplos, Masya Allah. Ya Allah, coba suruh dia minum itu BBM itu sekali. Hanya Allah, kok manusia tega Allah melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Padahal yang kita makan itu hanya sepiring, apalagi kalau sudah usia pensiun, itu bukan lagi sepiring, seperempat itu baru boleh paling maksimal. Nih yang pensiun udah nggak boleh nasi, sudah makanannya sedikit, Ambon disuruh loma. Ya Allah, katanya paling kaya yang punya tanah sekian, lagu loma makanan, nah jadi kapan? Ini sama jamaah. Jadi jangan gara-gara mencari rezeki karena kita ingin mendapatkan kenikmatan sampai kita melakukan tindakan-tindakan konyol, tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain, merampas hak orang lain. Itu tidak diperkenankan. Yang ketiga, dalam hidup ini Bapak Ibu memang kita wajib ikhtiar. Ya, makhluk Allah lainnya juga ikhtiar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah. Apa makna tawakal, Bapak Ibu? Tawakal itu bukan berpangku tangan, bukan menunggu nasib, bukan menunggu hujan turun dari langit, tetapi seseorang itu berusaha, berupaya, berikhtiar.
Bapak Ibu, ini bulan Ramadan, pergi kita berikhtiar, tetapi mohon maaf, jangan sampai ikhtiar kita kebablasan. Ya Bu ya, ini ibu-ibu saya harus sampaikan. Kenapa bapak-bapak nggak berani pulang gara-gara ibu-ibu? Kepeng, sekedik-kedik kepeng. Pekan doang tondai diri si semamen. Oh, momot meculik dalam ni pekan. Hari mata Allah aneh wah. Suami kita tukang ojek, Bapak Ibu, yang namanya tukang ojek semakin bulan puasa dinarak penumpang. Apalagi sekarang ini efisiensi. Semua efisiensi Bapak Ibu harus dipahami. Ya, jadi sudah apa adanya sudah. Sekarang ini jangan orientasi kita lebih banyak makan, kita rubah sedikit bagaimana kita banyak ibadah. Sehingga kita cari mana yang sunnah-sunnah, mana yang penting-penting. Apa contohnya? Kalau kita berbuka, tolong kurma itu yang paling penting. Ini kadang-kadang es doang telu macam, saan cendol, saan teler, saan kelapa. Ya Allah. Musa kedua, begitu dia berbuka, pesor 2, kolak sejembung belik. Yau, ayo masjid di depan berbuka ulin barang diri. Yau, apa saya baru pesor 2 ni? Angkat pesor di mana nasi ul. La ilaha illallah. Bu, ane kangkung jadi sekek sudah. Ni 5 dan pian. Lain jadi pelecing, jadi pecel, jadi tumis, jadi urap, jadi la ilaha illallah. Ane kangkung mau jadi sekek sila. Gih, apa maknanya kalau kita berpikir mana yang sunnah? Kalau sunnahnya simple, bayangkan sunnah yang simple itu. Anda dapatkan kata Rasulullah SAW, fa'abtiru ala tamr, cari yang namanya apa? Kurma. Kalau kita tidak ada kurma, sudah seteguk air. Makanya tidak ada alasan sebenarnya kalau kita saat-saat berbuka puasa itu menjadi orang pelit. Itu tidak ada alasan. Sedikit pun tidak ada alasan orang Islam untuk menjadi pelit. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu min ajris shaim. Barang siapa yang memberikan orang lain untuk berbuka, kata Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ya Rasul, tidak semua kami punya akses, punya makanan, punya sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Apa kata Rasul SAW? Anda akan dapat pahala walaupun hanya dengan segelas air. Anak tahu dengan segelas air? Tidak punya segelas air, seteguk air, seteguk susu, seteguk sekali saja, itu juga sama nilai pahalanya. Bayangkan, inilah cara Allah SWT supaya apa? Bapak Ibu, supaya kita jangan pelit. Ini semakin puasa sirip pelit tutup balung. Coba begitu mau berbuka, tutup pintu rapat-rapat. Kenapa? Ada orang lewat nanti, ada orang masuk nanti. Ya Allah, Bu, saya ingin kasih tahu cara orang-orang terdahulu Bapak Ibu. Ada di antara mereka yang mohon maaf saat berbuka puasa menangis dia. Idealnya Bapak Ibu, tidak ada orang yang boleh menangis di saat berbuka. Kenapa? Karena Rasul katakan farhatani lis-shaim atau lis-shaimi farhatani, 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Apa itu? 1, inda fitrihi, saat dia berbuka pasti dia senang. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, di saat ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah SWT, pasti kita senang. Ternyata orang dulu Bapak Ibu, ada yang nangis bersedih di saat berbuka puasa. Ditanya oleh sahabat yang lain, lima mayu bekika, kenapa anda menangis bersedih padahal ini kita sedang senang-senang berbuka puasa? Apa jawabnya? Bagaimana saya tidak bersedih? Hari ini tidak ada orang yang datang berbuka di rumah saya. Hari ini tidak ada orang yang mau diberikan untuk berbuka puasa. Kita seperti itu apa tidak? Namun itu kebalik, Bu. Bila mana ada tamu mendekati azan, selapu apa terpantok,
sak lawang, sak jendela, sak piring, ada sak kambing, arulek. Idealnya Bapak Ibu kita undang orang berbuka, kita undang mereka, kita persilahkan mereka, itu idealnya. Tapi kita Masya Allah begitu banyaknya makanan di saat berbuka, karena keserakahan kita, rasa rakus kita yang tinggi, tidak berani makanan itu dijamah oleh orang lain. Padahal subhanallah begitu minum seteguk air saja hilang itu makanan yang hebat-hebat, yang nikmat-nikmat tadi. Maka ini kata Allah, jangan sampai kita karena kita mencari rezeki kemudian kita menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, dan yang ketiga menjadikan kita tidak mau bertawakal atau berusaha. Jadi ibaratnya Bapak Ibu ya, usahanya orang mukmin itu ibaratnya seperti burung. Burung walaupun Allah sudah berikan dia rizki, kalau dia tidak menuntutnya, tidak mencarinya, dia tidak akan pernah kekenyangan. Maka apa yang dicontohkan oleh burung? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat dalam keadaan kelaparan, dia pergi ke hutan-hutan belantara, dia cari di mana ada akses makanan. Begitu dia sudah kenyang, dia langsung pulang untuk mencari anak-anaknya, untuk mencari keturunannya, untuk dia istirahat di malam hari. Inilah sebenarnya kehidupan yang super itu, Allah. Ya, kehidupan yang super itu apa? Kita selalu berikhtiar mencari rezeki, kemudian bila mana mendapatkan rezeki itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam benak kita, termasuk makhluk-makhluk itu alhamdulillah Allah yang menjadi jaminannya, sehingga jangan pernah takut. Apalagi kalau kita manusia yang sudah diberikan kemampuan lebih oleh Allah, tidak perlu khawatir dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Bila mana Anda bertanya kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, termasuk juga yang menghamparkan, yang menggantikan antara matahari dan bulan, ya, pergantian matahari dan bulan, mereka pasti akan mengatakan bahwasanya ini Allah SWT. Dia percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Allah. Fa'anna yusrafun, fa'anna yufakun. Tetapi kenapa mereka berpaling dari kebenaran itu? Ya, dia tahu bahwasanya yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini adalah Allah SWT, yang mengendalikan yang namanya bulan dan bintang, bulan dan matahari, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin manusia bisa melakukan itu. Apa maknanya semua ini ya Allah? Kita harus yakin bumi ini tidak muncul dengan tiba-tiba. Langit tidak mungkin bisa seperti ini kalau hanya diciptakan oleh seorang ilmuwan yang hebat sekalipun. Bapak Ibu, langit begitu membentang luas, kalau kita melihatnya, mencari tiangnya satu saja, itu akan tidak mungkin kita dapatkan. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi itu benar-benar dengan sebenarnya. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit satu pun tidak ada tiangnya. Bapak Ibu, tidak ada tiang. Apakah kita takut berjalan? Apakah kita takut bekerja? Apakah kita takut untuk berdiam diri? Tidak pernah kita takut. Laut langit bedah dinara, langit akan jatuh. Tidak ada kita khawatiran kita. Tetapi kalau bangunan runtuh,
bangunan roboh, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena yang menciptakannya adalah manusia biasa, manusia yang lemah, manusia yang banyak sekali permasalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin seperti itu. Maka ini adalah cara supaya kita bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah yang memberikan rizki, memudahkan rizki kepada siapa? Kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah SWT, termasuk juga menyempitkan rezeki seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu dalam kehidupannya, Bapak Ibu, tidak akan pernah lepas dari ujian. Selama kita masih hidup, Bapak Ibu, wajib hukumnya diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Al-bastu fir rizki, kemudahan rizki. Kemudian apa? Wa yaqdirulah, akan disempitkan juga rizki. Pasti ada. Ada orang yang mudah rezekinya, ada orang yang sulit rezekinya. Kenapa? Karena kita masih hidup. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mau tidak diuji oleh Allah? Ibu mau tidak diuji? Silahkan ibu-ibu pilih. Kalau nggak mau diuji, apa? Meninggal dunia lebih dahulu. Insya Allah nggak ada ujiannya lagi. Tapi kalau kita hidup, wajib hukumnya kita diuji oleh Allah. Maka jangan heran, jangan terlena bila mana Allah berikan kemudahan rezeki. Masya Allah, orang itu sugih sekali, orang itu kaya sekali. Bapak Ibu, boleh kita iri kalau memang dia itu dengan rezeki yang banyak, dengan harta yang banyak, dia taat kepada Allah. Bapak Ibu, saya masih ingat sampai sekarang. Dulu waktu saya masih kuliah, Bapak Ibu, setiap kali ba'da subuh, mau di luar bulan Ramadan sama. Tiang selalu jalan kaki ba'da subuh. Begitu sampai perempatan itu, selalu tiang diam. Apa yang ada di perempatan itu, Bapak Ibu? Ada rumah 2 lantai, indahnya luar biasa. Kalau kita melihat eksteriornya, cantik sekali. Tampilan rumah, tempatan lampu yang luar biasa. Belum lagi dari dalam itu kelihatan sekali. Kalau dia sudah buka jendela, buka kacanya, Masya Allah, indah sekali. Ada kolam renangnya, tamannya indah sekali. Enggak ada ngonek piraka berdoi balik barat tia ioning. Kapan saya punya? Sampai sekarang masih terbayang indahnya rumah itu. Tetapi Bapak Ibu, bukan itu tujuannya saya. Yang saya kagumi dari rumah itu adalah apa? Penghuninya, Bapak Ibu. Selesai subuh pasti mereka sedang mengaji. Tiang dengar mereka ngaji, istrinya mengaji, suaminya mengaji, anak-anaknya mengaji. Kadang-kadang suaminya sedang memperbaiki bacaan istrinya atau sebaliknya. Ya Allah, sambil tiang tertegun di situ. Ini yang namanya surga dunia itu. Alangkah nikmatnya, sudah rumahnya mewah, penghuninya terus membaca Al-Quran. Ini ahli surga ini. Itu mohon maaf, dia solah-solah balik doang, sepi dari bacaan Quran. Sila rumah kita sederhana, robok, Malik dinarak baca Quran, sini robok jari. Boleh rumah kita sederhana, tetapi kalau bacaan Al-Quran ada di situ, akan menerangi rumah yang sederhana tadi. Ini sudah sederhana, tidak ada bacaan Al-Quran, rugi kita, Bapak Ibu. Inilah yang saya sebut dengan ujian. Allah uji dia dengan kemudahan rezeki, tetapi dia gunakan untuk sesuatu yang baik. Ada lagi orang yang mohon maaf, sakitnya luar biasa, mencari rezeki saja sulit sekali, untuk mendapatkan akses makanan juga berat sekali. Allah sedang menguji kita. Tetapi ingat, bukan dia saja yang diuji sebenarnya, Bapak Ibu. Kita yang ada di sekelilingnya juga diuji. Ujiannya apa? Kepedulian kita kepada orang yang sedang menderita tadi. Maka pastikan, Bapak Ibu, tidak ada orang yang lepas dari ujian, apalagi kaitannya dengan rezeki. Maka yang paling penting, Bapak Ibu, 2 hal yang harus kita hadirkan sebagai sikap kita sebagai orang yang beriman. Bila mana Allah mudahkan rezeki kita,
hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana Allah uji kita dengan kesulitan rezeki, maka tentu di tengah kesulitan itu haruslah kita menunjukkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, termasuk ini insyaallah akan menjadi penghujung bulan Sya'ban atau akhir-akhir bulan Sya'ban. Sebelum kita memasuki Ramadan, tiang atas nama pribadi, karena sangat intens berinteraksi di majelis ini, banyak hal-hal yang kurang tepat, banyak hal-hal yang salah, banyak yang tidak mungkin berkenan Bapak Ibu di majelis yang mulia ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf. Nggih. Denek marak batur, seren datang bulan puasa, seri zolimin batur, sakitin batur. Ya kami ining maaf, lemak lebaran untuk ining maaf. Idealnya sekarang kita minta maaf. Kenapa? Karena kita ingin fokus ibadah, kita akan masuk ibadah, maka hendaklah kita saling memaafkan di majelis-majelis atau di momen-momen seperti ini. Terima kasih lagi sekali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.